Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya juma'il. Amma ba'du. Puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan Ana menyampaikan sebuah kultum yang Ana beri judul Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya interaksi atau biasa disebut dengan hubungan timbal balik. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan ini. Kalau bisa kita umpamakan, kita itu bagaikan lebah dan bunga, bagaikan kerbau dan burung jalak, dan bagaikan ikan remora dan ikan hiu yang saling membentuk simbiosis mutualisme untuk bertahan hidup. Akan tetapi dalam kehidupan ini tentu banyak sekali perbedaan yang terjadi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat tersebut, kata wahai manusia bukanlah wahai orang-orang beriman. Itu artinya Allah sedang menyeru untuk ke semua golongan, baik mereka beriman ataupun tidak, atau ke siapapun. Supaya apa? Supaya kita saling mengenal sesama dan memahami adanya perbedaan. Intinya jelas Allah menciptakan manusia berbagai perbedaan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang cantik, ada yang ganteng, dan ada yang hitam, ada yang putih juga. Sebagai penjelas tentang keagungan Allah dan untuk memahami sebuah perbedaan yang ada, sehingga perbedaan bukan terbatas hanya pola pemikiran saja, akan tetapi lebih luas dari hal tersebut. Dan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan, maka diperlukan rasa toleransi yang tinggi antar sesama. Hadirin hadirat rahimakumullah yang sedang menyaksikan di rumah, toleransi adalah hal terpenting harus kita tanamkan dalam setiap pribadi seseorang. Karena apa sih? Perlu kita sadari bahwasannya kita hidup di Indonesia selalu berdampingan dengan orang non-Islam, sehingga toleransi dalam beragama sangatlah penting. Agama pun merupakan pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama pun adalah hak setiap manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, untukmu agamamu dan untuklah agamaku. Sehingga toleransi beragama pun sangatlah penting, karena toleransi beragama itu sendiri telah dijalankan oleh Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya tuh saat Nabi menjadi pemimpin Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh suku masyarakat, suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya piagam Madinah, piagam perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, yang berisi mereka tuh bebas menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan syarat mereka harus hidup rukun, tentram, dan damai di lingkungan Madinah. Hadirin hadirat rahimakumullah, akan tetapi bukan hanya toleransi beragama saja yang harus kita terapkan, tetapi toleransi sesama muslim pun harus atau wajib kita lakukan. Di samping sebagai tuntunan sosial, juga merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh tali akidah yang sama, sehingga kita sebagai sesama muslim nih harus saling memahami, menghargai pendapat muslim yang lain, asalkan pendapat tersebut tidak bertentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Maka marilah kita menjadi kelompok Islam moderat, kelompok Islam yang mampu
bernarasi melawan kelompok Islam radikal dan sebagainya. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam cinta kedamaian, bukannya kerusuhan. Sehingga kita sebagai kelompok Islam moderat yang mampu mengambil peran dalam memberikan moderasi pemikiran agama Islam. Rahmat yang sejalan dengan NKRI. Jika semua ini bisa kita lakukan, persatuan dan kesatuan akan selalu terjalin antara kita semua. Sehingga menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang aman dan sejahtera. Kayaknya cukup sekian sih yang bisa Ana sampaikan. Lebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.